Sepanjang hidupnya yang mulia sang ratu, ibuku yang sangat kucintai, selalu menjadi sumber inspirasi, teladan bagi diriku dan seluruh keluarga kerajaan. Dunia kerajaan kini berada dalam kekacauan setelah Raja Charles membuat sebuah pengakuan mengejutkan secara langsung di televisi, membuka sebuah rahasia mengerikan mengenai Ratu Camilla yang membuat seluruh negeri terdiam. Wawancara yang seharusnya berlangsung tenang dan rutin berubah menjadi pengakuan eksplosif yang tak seorang pun menduga. Dan ketika situasinya semakin tak terbayangkan, Pangeran William tiba-tiba turun tangan dan mengakhiri semuanya secara dramatis. Apa sebenarnya yang diungkapkan Charles? Dan mengapa saat ini? Hari ini, kita menyingkap kebenaran di balik bom yang mengguncang kerajaan tersebut. Pengakuan memilukan sang raja di balik dinding megah. Clarence House, tempat marmer berkilau bertemu lorong-lorong sunyi. Kemewahan kerap menyembunyikan kegelisahan. Malam itu, udara terasa berat, seolah-olah lampu gantung turut bergetar oleh sesuatu besar yang hendak terungkap. Raja Charles III duduk di depan kamera. Cahaya keemasan menyorot garis-garis halus di wajahnya yang pucat dan menua. Posturnya yang dulu penuh keyakinan tampak rapuh. Jari-jarinya menggenggam sandaran kursi bukan sebagai simbol kekuasaan, melainkan dalam keputusasaan yang sunyi. Di hadapannya, seorang jurnalis senior BBC bersiap melakukan wawancara yang direncanakan sebagai percakapan tenang mengenai keberanian, warisan, dan perjuangan raja melawan kanker. Semuanya dimulai dengan baik, seperti wawancara kerajaan yang telah berkali-kali disaksikan publik. Namun malam itu berbeda, mungkin karena cara tatapan Charles kosong ketika membicarakan kematian atau getaran halus dalam suaranya yang biasanya stabil. Lalu datanglah momen yang tak seorang pun sangka. Ketika topeng kerajaan runtuh, menyisakan sisi manusia yang rapuh. Ketika penyakit itu datang, ucapnya pelan, hampir seperti berbicara kepada diri sendiri. Aku melihat sifat asli Camilla, dan itu membuatku lebih takut daripada kematian. Kata-kata itu menggantung di udara seperti udara dingin yang menusuk. Jurnalis itu terdiam, pena berhenti bergerak sementara kamera terus merekam. Itu bukan sekadar pernyataan, itu adalah pengakuan. Sebuah retakan pada tembok monarki yang selama ini bertahan berkat kontrol dan kesunyian. Kelak, publik menyebutnya sebagai momen ketika kebenaran sang raja lolos dari balik mahkotanya. Selama puluhan tahun, Camilla Parker Bowles adalah sosok yang awalnya dibenci, lalu perlahan diterima masyarakat Inggris. Pernah dicap sebagai antagonis dalam kisah dongeng Diana dan Charles. Ia melewati tahun-tahun penuh cemooh dan penolakan, namun melalui kesabaran dan citra baru yang perlahan dibangun, ia menanjak sedikit demi sedikit hingga menjadi permaisuri. Wajah ketenangan, kehati-hatian, dan dukungan tanpa suara. Bagi sebagian itu adalah keteguhan, namun bagi lainnya itu adalah strategi, pendakian menuju kekuasaan yang disamarkan sebagai kesetiaan. Kini, dengan satu pengakuan yang mengguncang, seluruh narasi itu mulai runtuh. Nada Charles bukanlah amarah, melainkan kesedihan mendalam. Seorang lelaki yang terlambat menyadari bahwa cinta dan kendali terkadang memiliki wajah yang sama. Matanya yang berkaca-kaca memancarkan luka akibat pengkhianatan, bukan perselingkuhan, melainkan hilangnya kepercayaan, jenis pengkhianatan yang tumbuh diam-diam di balik pintu tertutup. Saat wawancara itu ditayangkan, Inggris terperangah. Ruang tamu dipenuhi bisikan tak percaya. Kisah cinta yang dulu dianggap sebagai penebusan, hubungan yang bertahan melewati skandal dan kehilangan, kini tampak seperti tragedi. Untuk pertama kalinya, sang raja tampil bukan sebagai pemimpin yang dibalut tugas, melainkan pria yang hancur oleh hati yang selama ini ia perjuangkan. Badai kebenaran di dalam istana. Di dalam istana, badai pun mulai tumbuh. Camilla yang dulu menang atas skandal dan penilaian publik kini menghadapi keraguan terdalam hidupnya. Kekuasaan yang perlahan ia bangun mulai goyah setelah pengakuan suaminya, memecahkan keharmonisan yang selama ini tampak utuh. Saat malam tiba, Charles duduk sendirian, memandangi bunga yang rapuh namun mampu bertahan. Menyadari bahwa ilusi persatuan telah retak di tempat lain, Camilla melihat bayangannya sendiri, dan untuk pertama kalinya,
bayangan itu tidak menenangkannya lagi. Mahkota tetap berkilau, tetapi kini retakannya terlihat jelas. Apa yang dulu dianggap kisah cinta penuh keteguhan, kini berubah menjadi konsekuensi menyakitkan. Bukti bahwa ketika cinta mengejar tahta, ada sesuatu yang suci yang harus dikorbankan. Apakah Camilla mendapatkan begitu banyak kekuasaan selama Raja Charles berjuang melawan kanker? Apakah ia dengan sengaja memanfaatkan kondisi suaminya untuk memperluas pengaruh? Kini kita telusuri bagaimana Camilla mulai mengambil kendali ketika sang raja terjebak dalam pergulatan penyakitnya. Perebutan kekuasaan tanpa ampun oleh Camilla. Februari 2024. London berada di bawah langit kelabu timah. Udara lembab dan berat ketika pengumuman itu tersiar. Raja Charles III menderita kanker. Kalimat tersebut berkelebat di layar televisi, terdengar lewat siaran radio, dan dalam hitungan menit mengguncang seluruh kerajaan bagaikan hembusan musim dingin yang datang tiba-tiba. Kerumunan mulai bergerak menuju istana Buckingham. Wajah-wajah pucat karena terkejut, bunga anyelir bergetar di tangan-tangan yang dingin. Di pub, percakapan mereda menjadi doa lirih. Di dunia maya, lini masa dipenuhi ungkapan simpati dan keterkejutan. Monarki yang masih rapuh di bawah masa pemerintahan baru, kini menghadapi badai yang tak pernah diperkirakan. Sesuatu yang bahkan upacara penobatan tidak dapat mempersiapkan. Namun di tengah kegelisahan itu, satu sosok tampak teguh menghadapi angin badai. Ratu Camilla berselimut bulu, ekspresinya tenang namun tak terbaca. Ia muncul di depan kamera di luar Clarence House. Suaranya lembut tapi tegas, menggema ke seluruh dunia. Raja akan bertahan, biarkan cinta menjadi kekuatannya. Beberapa kata sederhana itu perlahan mengubah suasana hati publik. Bangsa yang telah lama terbelah antara kebencian dan penerimaan setengah hati mulai melunak. Tabloid yang selalu lapar akan sosok pahlawan menemukan judul baru. Wanita besi istana. Selama puluhan tahun, ia diejek, dinilai, dan disalahpahami. Wanita yang dulu hidup dalam bayang-bayang patah hati orang lain, kini, melalui ketenangan dan keteguhan, ia tampil sebagai simbol kesetiaan di tengah badai. Namun ratu yang dipuja kamera hanyalah satu sisi dari dirinya. Di balik pintu kayu ek Clarence House, di bawah irama hujan yang mengetuk jendela berkabut, sisi lain Camilla mengambil alih, lebih tajam, penuh perhitungan dan tak goyah. Tahun-tahun panjang menunggu telah mengasah nalurinya. Ia tahu bahwa di masa krisis perasaan harus tunduk pada kendali. Di sekitar meja mahoni mengilap, lingkaran dalamnya berkumpul. Seorang pengacara berambut perak yang berbicara seperti teka-teki dan tahu terlalu banyak rahasia kerajaan. Eliza Hargrove, sahabat setianya yang jenaka sekaligus berani. Dan seorang ajudan yang kesetiaannya terletak pada kemampuan untuk tetap diam. Dengan suara rendah namun tidak tergoyahkan, Camilla berkata, "Segalanya berubah mulai sekarang. Tidak boleh ada kesalahan." Dalam hitungan hari, perubahan mulai terasa di lorong-lorong istana. Dr. Langford, dokter pribadi raja, dipindahkan secara diam-diam ke penugasan luar negeri. Edward Hale, sekretaris lama yang dipercaya Charles, sementara dialihkan ke posisi baru. Akses menuju raja diperketat, bahkan Pangeran William pun mengalami penundaan ketika mencoba menghubungi ayahnya. Mulai saat itu, tidak ada yang bisa mendekati Charles tanpa melewati Camilla. Ia sangat paham sebuah kenyataan yang jarang diucapkan. Kekuasaan tidak hilang, ia berpindah. Dan kali ini, untuk pertama kalinya, kekuasaan itu jatuh ke tangannya. Pada malam hari, Camilla berdiri di depan cermin. Mutiara-mutiara di lehernya, hadiah dari Charles pada masa cinta terlarang mereka berkilau diterangi lampu seolah tetes-tetes kenangan. Ia menyentuhnya perlahan sambil berbisik doa sekaligus janji. Untuk kita, untuk tahta. Namun bayangan di cermin menyimpan ketakutan. Bagaimana jika Charles pulih sepenuhnya? Bagaimana jika ia mengetahui keputusan-keputusan yang diambil selama ia sakit? Pertanyaan itu mencengkram hatinya. Kesetiaan dan kelangsungan hidup tak pernah berjalan beriringan. Di luar, hujan London menghantam atap istana. Bagi dunia, Camilla tampak sebagai lambang cinta yang kokoh. Namun, di dalam istana,
ketegangan tak kasat mata berdenyut, panggilan dialihkan, kesetiaan diuji, kebenaran disembunyikan. Monarki yang dulu lamban dan penuh ritual kini bergerak mengikuti irama perintahnya. Camilla bukan hanya mewarisi sejarah, ia membentuknya. Lewat puluhan tahun kesabaran dan luka, ia belajar bahwa untuk bertahan dalam dunia kerajaan, seseorang harus menguasainya. Dan ketika guntur menggema di atas Westminster, dunia berdoa untuk kesembuhan sang raja tanpa menyadari bahwa sebuah kisah lain sedang ditulis di balik tembok istana. Kisah seorang wanita yang setelah hidup dalam bayang-bayang cinta, akhirnya melangkah ke cahaya kekuasaan yang berbahaya. Apakah Camilla telah merencanakan perebutan tahta sejak masa skandal? Bagaimana ia bisa masuk ke keluarga kerajaan? Bagaimana ia memperoleh restu dari mendiang Ratu Elizabeth? Mari kita telusuri perjalanan luar biasa Camilla. Dari skandal menuju mahkota, kisah transformasi Camilla dari seorang selingkuhan yang dicemooh menjadi ratu pendamping Raja Charles adalah salah satu metamorfosis paling mencengangkan dalam sejarah modern monarki Inggris. Lahir dalam keluarga terpandang meski bukan bangsawan, Camilla Shen dikenal karena tawanya yang muda, kepercayaan dirinya, dan pesona lembut yang membuat banyak orang merasa nyaman di dekatnya. Saat pertama kali bertemu Pangeran Charles pada awal 1970-an, hubungan hangat itu langsung berkembang menjadi persahabatan dan kemudian menjadi cinta. Namun tuntutan kerajaan berbicara lain. Charles diarahkan untuk menikahi wanita yang sesuai, sementara Camilla menikah dengan Andrew Parker Bowles. Meski demikian, takdir mereka tak pernah benar-benar berpisah. Apa yang dimulai sebagai pertemanan diam-diam kembali tumbuh menjadi hubungan terlarang, yang ketika terbongkar, mengguncang monarki hingga ke akarnya. Pada tahun 1990-an, ditambah dengan bocornya rekaman telepon yang terkenal, Camilla menjadi wanita yang paling dibenci di seluruh Inggris. Bahkan ketika bangsa sedang berkabung, banyak yang tetap menyalahkan dirinya atas hancurnya sebuah dongeng kerajaan. Publik yang sangat setia kepada Putri Diana yang bersinar menggambarkan Camilla sebagai perusak rumah tangga, sosok yang mereka anggap telah meruntuhkan kisah cinta yang sempurna. Tabloid menyerangnya setiap hari. Wajahnya terpampang di sampul majalah dengan judul-judul kejam. Setelah kematian tragis Diana pada 1997, kemarahan publik mencapai puncaknya. Camilla benar-benar menarik diri, hidup di balik pintu tertutup, terisolasi dari dunia luar. Bertahun-tahun kemudian, ia mengakui bahwa masa itu nyaris tak tertahankan. Sesuatu yang takkan pernah ia inginkan terjadi pada musuh terburuknya sekalipun. Namun bahkan dalam masa-masa sunyi dan menyakitkan itu, Charles tidak pernah menyerah. Ia bertekad melindungi hubungan mereka dan perlahan mengubah cara dunia memandang Camilla. Dengan bantuan wakil sekretaris pribadinya yang cerdik, Mark Bolan, lahirlah Operation PB, singkatan dari Project Buff, julukan Camilla. Setiap langkah dipikirkan matang-matang, setiap kemunculan di depan publik disusun dengan teliti. Pada tahun 1999, kemunculan publik pertama mereka di Hotel Ritz, yang direncanakan hingga ke detik, menyampaikan pesan jelas. Hubungan ini bukan lagi rahasia. Perlahan, Camilla diperkenalkan kembali ke lingkungan kerajaan, menghadiri acara amal, pertemuan keluarga, dan kegiatan resmi. Sedikit demi sedikit, publik mulai melihat sisi lain dirinya. Humor yang halus, kehangatan, dan sikap apa adanya tanpa pura-pura. Gelombang kebencian mulai mereda. Namun perjalanan itu masih jauh dari mudah. Pertemuan pertamanya dengan Pangeran William bocor ke media. Sebuah tamparan keras yang mengingatkan betapa rapuh posisi Camilla saat itu. Tetapi bukannya mundur, Camilla menyesuaikan diri. Ia belajar bergerak dengan anggun dalam lingkungan yang dulu membencinya. Tanpa menimbulkan drama, tanpa sensasi, hanya keteguhan. Perubahan besar terjadi pada tahun 2000 ketika Ratu Elizabeth II setelah bertahun-tahun menjaga jarak akhirnya memberikan tanda penerimaan. Sebuah isyarat pribadi namun sangat kuat. 5 tahun kemudian ketika Charles dan Camilla menikah dalam upacara sipil sederhana di Windsor, restu publik sang ratu
Bahkan disampaikan dengan candaan mengenai kuda pacuan yang akhirnya mencapai garis finish, mengandung makna mendalam. Wanita yang dulu dijuluki wanita jahat itu kini menemukan tempatnya, bukan melalui paksaan, melainkan melalui kerendahan hati dan ketabahan. Seiring waktu, kesetiaan Camilla yang tak tergoyahkan sepenuhnya membentuk ulang citranya. Ia dikenal bukan karena skandal, tetapi karena ketenangannya, etos kerjanya, dan kemampuannya menyeimbangkan temperamen Charles yang mudah gelisah. Humornya menghangatkan ruangan, empatinya memenangkan sekutu. Ketika mendiang ratu akhirnya menyatakan keinginan tulusnya agar Camilla dipanggil Queen Consort, itu bukan sekadar keputusan resmi. Itu adalah bentuk penebusan publik yang dibangun selama puluhan tahun. Dan pada hari ia duduk di sisi Raja Charles di Westminster Abbey, dimahkotai di hadapan dunia, ia bukan hanya seorang ratu. Ia menjadi simbol ketahanan, transformasi, dan kekuatan cinta yang mampu bertahan dari hinaan, pengasingan, dan waktu. Dari simbol pengkhianatan, ia berubah menjadi lambang pengampunan. Sejarawan kerajaan Robert Lacy bahkan menyatakan bahwa kisah Camilla kini menjadi benang merah terpenting dalam masa pemerintahan Charles. Bukan kisah penaklukan atau kemegahan, melainkan penerimaan, pemulihan, dan cinta yang menolak padam. Mahkotanya mungkin lebih daripada ratu manapun dalam sejarah modern, tidak sekadar diberikan. Ia memperolehnya baris demi baris, melalui tahun-tahun penuh ujian dan keberanian dalam badai. Tetapi bagaimana Camilla kemudian menggunakan otoritasnya hingga menimbulkan kecurigaan? Apa saja tindakannya yang membuat publik berpikir ia sedang menggenggam mahkota dengan erat, terutama ketika Charles jatuh sakit? Mari kita lanjutkan. Krisis tengah malam dan para saksi tersembunyi. Maju cepat ke Maret 2025, ketika bunga-bunga awal musim semi mulai bermekaran di taman istana. Bunga sakura menari lembut di tiup angin, keindahan yang terasa seperti ironi ketika badai lain sedang tumbuh di dalam tembok tua Buckingham. Di dalam, Raja Charles duduk membungkuk di ruang kerjanya, dikelilingi buku, surat, dan laporan tentang taman kerajaan yang tak lagi sanggup ia rawat. Tangannya yang dulu tegas, kini gemetar saat ia menyesuaikan kacamatanya. Kata-kata di halaman tampak menyatu tanpa bentuk. Kemoterapi membuat tubuhnya melemah dan mengikis kekuatannya. Namun tugas tetap memanggil. Berhenti berarti mengakui kelemahan, sesuatu yang tak dapat diterima oleh seorang raja, oleh seorang laki-laki yang dibesarkan untuk memerintah. Namun takdir tidak pernah meminta izin. Gelombang rasa sakit menghantam seperti sambaran petir. Detak jantung Charles melonjak liar. Dunia berputar. Kata-kata bertinta di halaman tampak mencair menjadi bayangan gelap. Penglihatannya menyempit hingga akhirnya ruangan kerja itu hilang dalam kehampaan. Lalu tubuhnya terjatuh, perlahan, tanpa daya. Suara tubuh raja menghantam lantai marmer menggema melalui lorong-lorong istana seperti lonceng kematian. Beberapa detik kemudian alarm istana berbunyi. Para dokter berlari melalui koridor yang sunyi, bergegas menuju raja yang tergeletak. Perintah terdengar bersahut-sahutan. Panggil tim medis, cepat! Namun sebelum Pangeran William dan Putri Kate sempat diberitahu, pintu ruangan mendadak terbuka. Ratu Camilla melangkah masuk, tenang, tegas, dan penuh kekuasaan. Dengan satu kata, ia menghentikan semua kekacauan. Berhenti. Kewibawaannya memenuhi ruangan. Ia melarang siapapun menghubungi para pewaris, menegaskan, itu perintah saya sebagai ratu. Staf medis hanya dapat mematuhi. Dalam diam yang menegangkan, sebuah ambulans tanpa tanda dan tanpa sirene keluar melalui gerbang belakang, membawa tubuh raja yang tak sadarkan diri jauh dari mata publik. Saat fajar menyingsing, Camilla merilis pernyataan resmi yang telah dirancang sempurna. Yang mulia raja sedang beristirahat dengan tenang. Tidak ada kebenaran, tidak ada kepanikan, hanya kendali. Namun seseorang melihat semuanya. Lily Hargreaves, seorang pelayan muda yang sedang memoles perak di dekat sana, menyaksikan seluruh perintah rahasia sang ratu. Berada dalam bayang-bayang, ia merekam semuanya dengan ponselnya. Setiap kata, setiap nada dingin dalam suara Camilla. Di kamarnya yang kecil malam itu,
Lily memutar ulang rekaman tersebut. Tangannya gemetar. "Hentikan, jangan hubungi mereka. Itu perintahku sebagai ratu." Suara itu menusuk imannya pada monarki yang dulu ia hormati. Kebenaran yang ia tangkap terasa berbahaya. Ia tahu mengungkapnya dapat menghancurkan hidupnya. Tetapi diam berarti menjadi kaki tangan. Dilanda ketakutan dan nurani yang saling bertentangan, Lily menyadari bahwa di istana yang dibangun atas dasar kesetiaan, kebenaran kini menjadi tindakan paling berisiko. Pagi merayap masuk melalui tirai rumah sakit. Charles terbangun di ruang rawat steril, dadanya berat, tenggorokannya kering. Bunyi mesin medis menggantikan hiruk-pikuk istana yang selalu ia kenal. Camilla duduk di sisinya, senyum lembut terlukis di wajahnya. Ia membelai tangan Charles perlahan. Suaranya manis dan menenangkan. "Istirahatlah, cintaku. Semuanya sudah dalam kendali." Namun justru kata-kata itu menambah kegelisahan yang merayap di benak sang raja. "Kendali atas apa? Dan dari siapa?" Tatapannya menelusuri mata Camilla, mencoba membaca sesuatu yang tersembunyi di balik belas kasih yang tampak seperti latihan. Naluri lamanya sebagai seorang pemimpin kembali bangkit, memicu kecurigaan. Mengapa William tidak diberitahu? Mengapa semuanya begitu rahasia? Benih ketidakpercayaan mulai tumbuh. Sejak saat itu, istana berubah menjadi medan pertempuran bisikan. Charles mulai menguji batas-batas kebenaran Camilla, mengirim pertanyaan-pertanyaan tersembunyi, mengamati ekspresi para stafnya, membaca tanda-tanda dalam diam. Camilla menyadari perubahan sikap suaminya, memperketat lingkarannya. Para staf dipindahkan. Ponsel diperiksa. Loyalitas ditimbang seperti debu emas. Dan di suatu sudut kecil, ruang pelayan, Lily masih menyimpan rekaman itu. Jarinya gemetar di atas tombol kirim. Ia tidak tahu kepada siapa ia bisa mempercayakan kebenaran tersebut, atau kekacauan seperti apa yang mungkin terjadi jika ia berani mengungkapnya. Namun semakin sering ia memutar rekaman itu, rasa takutnya perlahan berubah menjadi tekad. Selama berabad-abad, kerajaan-kerajaan tumbang bukan karena perang atau invasi, tetapi karena satu tindakan keberanian dari hati yang jujur. Dan ketika matahari musim semi menyinari menara-menara London, satu pertanyaan menggantung di udara. Bagaimana jika keberanian seorang pelayan bisa menggulingkan kerajaan yang dibangun di atas kesunyian? Di mana William saat semua ini terjadi? Bagaimana ia mengetahui rencana ibu tirinya? Apa reaksinya ketika kebenaran terungkap? Mari kita telusuri lebih jauh respons William terhadap intrik Camilla, pemberontakan diam-diam sang pewaris, dan ikatan yang tak dapat dipatahkan. Di Adelaide Cottage yang tenang di Windsor, Putri Kate menjalani hari-harinya seperti badai lembut. Sebagian ikon kerajaan, sebagian ibu yang penuh kasih. Cahaya pagi menembus tirai kamar anak-anak bercampur dengan aroma teh dan krayon. Di antara tugas kerajaan dan dongeng sebelum tidur, ia menyeimbangkan mahkota dan kehidupan keluarga dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Namun di balik ketenangannya, ada luka yang tetap perih. Pengucilan yang dilakukan Camilla dengan sengaja menjadi pengingat bahwa kelembutan dalam keluarga kerajaan sering dianggap sebagai kelemahan. Namun kekuatan Kate selalu ditempa melalui kasih sayang. Keheningannya seringkali menjadi senjata paling tajam. Setiap hari, hampir seperti ritual, ia memasuki Clarence House secara diam-diam. Tempat raja menjalani pemulihan sementara. Tidak ada rombongan pers, tidak ada pengawal yang mengumumkan kedatangannya. Hanya Kate membawa nampan berisi sup buatan sendiri. Suaranya lembut mengisi kesunyian kamar. "Papa," katanya sambil tersenyum, "cobalah sup jahe resep nenek hari ini." Ia tidak pernah menyebut rasa sakit atau intrik istana. Sebaliknya, ia memenuhi ruangan dengan hangatnya rumah. Cerita tentang George yang masih goyah di sepeda barunya, gambar unicorn karya Charlotte, tawa Louis yang menular dan menghidupkan kenangan lama. Di meja samping tempat tidur, tergeletak buku catatan kulit miliknya. Catatan detail tentang perkembangan kesehatan sang raja. "Setengah mangkuk habis. Tambahkan kunyit besok." Ia menulis dengan ketelitian seorang perawat dan ketulusan seorang putri. Di sela suapan dan tawa pelan, ia membacakan kutipan dari Deborah James, pejuang kanker yang keberaniannya menginspirasi jutaan orang.
Cintailah dengan sepenuh hati, sesali tak ada. Kata-kata itu melayang lembut di udara, menenangkan jiwa sang raja yang kelelahan. Dan secara perlahan Charles mulai pulih, nafsu makannya kembali, candanya mulai muncul. Suatu pagi ia bahkan bergurau ingin meninggalkan semuanya dan menjadi petani. "Kau cahaya di tengah gelapku, Catherine," katanya dengan mata berkaca-kaca. Baginya, Kate bukan hanya putri Wales. Ia adalah penyelamat, pengingat bahwa ketulusan masih hidup dalam istana yang terobsesi pada citra. Beberapa minggu kemudian, dalam sebuah gala penyintas kanker, raja untuk pertama kalinya berbicara tentang kesembuhannya di depan publik. "Aku mendapatkan kembali kekuatanku," katanya hangat, "berkat mereka yang menyehatkan tubuh dan jiwaku." Kamera berkilatan, publik bertepuk tangan. Namun sebelum kebenaran sempat mengalir, Camilla bergerak cepat. Tim PR-nya membanjiri berita dalam semalam. Dukungan tak tergoyahkan Camilla memulihkan sang raja. Narasi diputar balik. Peran Kate, yang selama ini sunyi namun paling nyata, dihapus dan diganti gambaran dirinya sebagai figuran tanpa arti. Salah satu tabloid bahkan menulis sinis, "Ibu rumah tangga atau calon ratu?" Malam itu, di depan perapian, pertahanan Kate akhirnya runtuh. Duduk di samping William, air matanya memantul cahaya api. "Aku tak mencari pujian," bisiknya. "Aku hanya ingin ia sehat." Suaranya bergetar oleh kesedihan yang tenang. Wajah William mengeras. Pangeran yang biasanya berhati-hati berubah menjadi seorang ahli strategi. Amarahnya tidak meledak, melainkan dingin, terukur, dan sangat mematikan. Ia mengumpulkan tim bayangan, petugas keamanan terpercaya, pengacara rahasia, dan pakar MI5 untuk melacak kebenaran. Seperti pemain catur, ia merancang setiap langkah. Apa yang mereka temukan mengguncang monarki hingga akarnya. Catatan menunjukkan ambulans rahasia masuk ke istana. Dokumen mengungkap dana 500.000 untuk kampanye PR palsu. Lalu sebuah USB dari Lily, staf setia, tiba di meja William. Pengakuan publik Raja Charles mengguncangkan posisi Pangeran William dan memicu gelombang reaksi publik. Sebuah ledakan yang meninggalkan bayang-bayang panjang di kerajaan. 2 Agustus 2025. Dunia terbangun oleh guncangan dari institusi tertua Inggris. BBC menayangkan The King's Confession, sebuah dokumenter 2 jam yang membuat seluruh negeri terpaku. Dari pabrik-pabrik di Manchester hingga ruang tamu elit di London, jutaan orang menonton dengan keheningan yang menggema ketika Raja Charles akhirnya membuka semuanya. Suaranya bergetar, namun tetap tegas. Ia berbicara bukan sebagai seorang raja, melainkan sebagai seorang pria yang telah dilucuti segala pertahanannya. Ia mengungkap pembersihan diam-diam di istana, kejatuhan emosional yang hampir menghancurkannya, keteguhan Kate yang menjadi jangkar keluarga, dan yang paling mengguncang, pengkhianatan Camilla. Kata-katanya seperti kaca yang diasah tajam, merobek ilusi yang dibangun selama puluhan tahun. Di Clarence House, Camilla duduk sendirian di bawah cahaya redup lampu ruang tamu. Televisi berkelip-kelip di hadapannya. Matanya melebar saat setiap kalimat menghantam dirinya, ketidakpercayaan menggigit dadanya. Ketika Charles menggambarkan wajah palsu yang selama ini ia kenakan menakutkan, sesuatu di dalam dirinya hancur. Ia melemparkan gelas ke dinding, suara pecahnya memantul di ruangan sunyi. Pecahan kaca berserakan, salah satunya melukai tangannya. Darah mengalir pelan di antara jari-jarinya yang gemetar, bercampur dengan air mata dan sisa maskara. Seorang ratu runtuh, bukan oleh skandal, tetapi oleh kebenaran. Ketika fajar datang, Inggris bergejolak. Koran-koran memajang judul besar, "Pengkhianat jatuh." Kerumunan berkumpul di depan istana Buckingham dan Downing Street, meneriakan, "Keluarkan Camilla!" Tagar-tagar terkait mendunia. Para komentator terbelah pendapat. Badan amal yang dulu bangga dengan dukungannya mulai menarik diri secara diam-diam. Sahabat dekat berhenti menjawab teleponnya. Bahkan Elisa, sahabat paling setia, tidak membalas pesannya. Keheningan itu jauh lebih menyakitkan daripada semua tajuk berita. Sementara itu, Charles bersandar pada William dan Kate. 2 sosok yang kini menjadi detak jantung baru monarki. Pasangan itu menghadapi badai dengan penuh martabat, mengunjungi rumah sakit, mendukung kampanye kesehatan mental,
berjalan bergandengan tangan di tengah kerumunan yang menangis sekaligus bersorak. Kebaikan mereka menjadi lagu penebusan bagi kerajaan. Rakyat melihat dalam diri mereka sesuatu yang telah lama didambakan, monarki yang manusiawi, yang mampu menyembuhkan. Camilla kini menyusuri lorong-lorong megah namun sunyi di istananya. Potret raja dan ratu terdahulu terasa seperti menatapnya dengan penghakiman diam-diam. Cermin-cermin berlapis emas yang dulu menyanjungnya kini hanya memantulkan kehampaan. Ia berjalan membawa beban kenangan dan kesalahan. Setiap detik jarum jam terdengar seperti pengingat kejam bahwa kekuasaan memudar dan kasih sayang dapat pergi tanpa jejak. Mahkota yang dulu terasa sebagai kemenangan kini menghimpit kepalanya. Cahayanya pudar oleh penyesalan. Ia telah berjuang demi cinta, demi tempat, demi penerimaan. Namun kini bahkan cinta pun telah menolak dirinya, meninggalkannya sendirian bersama penyesalan. Bagi Charles, kanker mungkin menyelamatkan hidupnya, tetapi juga merobek semua ilusinya. Ia muncul lebih rapuh, namun lebih bebas. Pengakuannya menjadi penebusan sekaligus ketenangan. Pengingat bahwa kekuasaan tidak mampu menyucikan cinta, dan kerahasiaan tidak dapat melindunginya. Namun Inggris masih berbisik, bisakah ratu yang jatuh ini menemukan penebusan? Atau akankah ia memudar dalam bayang-bayang sejarah, diingat hanya karena luka dan skandal? Kamera telah beralih ke cerita lain. Namun kisah ini belum selesai. Di balik tembok istana, rahasia masih bergerak. Bab-bab yang belum ditulis sedang menunggu untuk terungkap. Dan ketika bangsa memperdebatkannya, satu pertanyaan menggantung di udara seperti asap. Apa yang lebih menyentuh hatimu? Kesetiaan tak tergoyahkan William dan Kate, atau kesunyian menyakitkan dari seorang ratu yang kini terpaksa menghadapi dirinya sendiri? Kami ingin mendengar pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan.